ini kemudian Anies Baswedan mendukung pasangan Pramono dan Rano. Kalau secara ideologis kan dulu digambarkan bahwa Anies itu berseberangan dengan ideologinya dari PDIP begitu. Tapi kalau anak abah ini kan ini generasi baru gitu yang saya sih nggak yakin kalau kita bisa dengan tepat misalnya memposisikan mereka ini kanan gitu. Apa kemudian kalau untuk misalnya tengah, seperti apa posisi dari Gen Z yang banyak bergabung di anak abah ini? Iya, kalau saya terangkan secara psikologis, memang ini grup atau kelompok anak abah ini masih melihat ada selisih ideologis antara Anies dan PDIP. Selisih ideologis artinya ya digambarkan bahwa Anies itu diasuh di dalam politik Muslim, sementara PDIP mengasuh konstituennya dalam politik sekuler. Tetapi dua soal ini, semacam jarak ideologis ini akhirnya nyatu karena anak abah ini juga pada akhirnya melihat bahwa yang hendak dimenangkan bukan sekedar politik Jakarta bukan sekedar untuk memenangkan Pramono Anung dan Dul dan Rano Karno, tapi untuk menghalangi Jokowi atau kelompok Jokowi itu mengambil momentum untuk pergi ke 2009 dengan memenangkan Ridwan Kamil. Kan itu yang sebetulnya harus kita bayangkan lebih sebut aja lebih jernih itu. Nah, kalau kita masih kabur untuk melihat bahwa ada perselisihan ideologis, itu artinya kita membiarkan lagi politik Jokowi itu tertanam ulang dalam politik Jakarta. Jadi sebetulnya intinya bukan mempersoalkan selisih ideologisnya, tapi mempersoalkan potensi Jokowi untuk cawe-cawe demi Gibran. Kan secara nyata kita lihat itu kan. Jadi karena itu menghalangi Jokowi masuk dalam politik Jakarta itu sebetulnya tugas etisnya di situ tuh. Jadi saya kira anak abah ini mengerti itu, dan saya bisa prediksi bahwa mereka akan memilih apa yang dipilih oleh Anies dengan meninggalkan perselisihan ideologis lalu masuk di dalam realitas politik bahwa cawe-cawe Jokowi harus dihentikan di Jakarta. Saya kira itu dasarnya kenapa kita akhirnya mampu untuk buat prediksi bahwa ya Ridwan Kamil akan ditinggalkan secara ideologis bahkan tuh, dan karena itu apalagi secara etis karena beliau Pak Ridwan Kamil itu melakukan banyak kesalahan etis selama pilkada, selama kampanye di Jakarta. Nah, 2 hari ini akan saya prediksi bahwa Pramono Dul itu akan memenangkan melampaui separuh dari suara yang dipertandingkan. Jadi kira-kira di satu putaran selesai itu, dan memang itu yang memungkinkan kita melihat sia-sia semua upaya Jokowi untuk menghalangi politik yang bersifat rasional. Jakarta politiknya pasti rasional, dan irasionalitas Pak Jokowi itu terlihat dari kepanikan dia, dan dia tahu bahwa dia kalau turun di Jakarta dia pasti akan kehilangan suara di Jawa Tengah, maka dia pilih untuk konsentrasi Jawa Tengah, dan Pak Prabowo mengambil alih fungsi dari Pak Jokowi di Jakarta. Itu soal biasa aja. Sebagai orang yang menginginkan Jakarta itu dimenangkan oleh Kim Plus, ya tentu maksimalkan saja usaha dari Pak Prabowo, walaupun sebetulnya berlebihan kalau seorang presiden masih harus turun di dalam soal yang menyangkut kepentingan daerah. Oke, Bang Rocky.